Shalom, keluarga damai yang dikasihi Tuhan dan tentu ngasih Tuhan, bukan? Salam jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini Rabu 5 November 2025. Puji Tuhan, kalau kita boleh melewati bulan Oktober dengan selamat dan memasuki bulan November ini kembali. Tentu kita patut bersyukur karena ada pengharapan di bulan yang baru. Ada hari depan di bulan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita boleh melanjutkan hari-hari kita bersama dengan Dia. Saudara terkasih, tentu kita dalam 2 hari ini sudah bergumul gitu ya tentang dalam renungan Samas tentang sebuah tema, apakah kelayakan aku layak di hadapan Tuhan? Siapakah yang layak di hadapan Tuhan? Nah, saudara, hari ini kita akan merenungkan tema bagaimana menjadi layak di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami hina, kami lemah, kami terbatas. Kami tidak layak di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk datang ke hadirat-Mu, duduk diam. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguduskan kami, menyucikan kami, sehingga kami boleh layak duduk bersama dengan firman. Sang firman berbicara kepada kami. Inilah kami yang hina dan terbatas ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pagi ini, hari ini terambil dalam Matius 23 ayat pertama hingga yang keempat. Ya, saya akan bacakan buat kita. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Saudara terkasih, saya akan mencoba membawa renungan kita melalui firman Tuhan ini dari perspektif yang lain ketika kita membaca firman ini ya. Di sini Tuhan Yesus berkata kepada para murid pada saat itu bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Tentu kita sudah paham ya, siapa ahli Taurat, orang Farisi. Ya, mereka adalah para petinggi-petinggi agama, penguasa yang memegang kendali akan bait suci, kendali keagamaan, hidup keagamaan orang Yahudi pada masa itu. Yesus katakan mereka telah menduduki kursi Musa. Kursi Musa itu sesuatu yang bagi orang Yahudi adalah suatu tempat yang paling tinggi. Artinya Yesus mau katakan bahwa para petinggi agama pada masa itu adalah mereka yang berada di tempat yang tertinggi, yang mengendalikan, yang mengatur, yang membuat kehidupan keagamaan orang Yahudi boleh berjalan, yang mengatur supaya mereka boleh tertib beribadah, teratur, dan seterusnya. Bahkan mereka dikatakan telah menduduki kursi yang tertinggi itu, yaitu kursi Musa. Artinya apa? Artinya para ahli Taurat, orang Farisi ini boleh disebut sebagai orang-orang yang telah memenuhi hukum-hukum, aturan-aturan yang dibuat, yang diatur untuk mengatur ketertiban itu, sehingga mereka boleh dikatakan layak. Makanya Yesus katakan duduk di kursi Musa. Namun Yesus mengkritisi, jangan ikuti tindakan mereka, ikuti saja ajaran mereka. Jadi artinya apa? Artinya mereka membuat aturan-aturan, mereka tidak melakukannya. Mereka meminta orang Yahudi untuk taat kepada hukum Taurat, aturan-aturan yang telah dibuat, tapi mereka sendiri tidak mengerjakannya.
Sehingga Tuhan Yesus mengatakan tentang ukuran manusia yang dibuat oleh para petinggi agama itu tidaklah sama dengan ukuran Tuhan. Tuhan Yesus lebih melihat kepada esensi daripada hukum itu sendiri. Hal yang paling mendasar, melakukannya di dalam keseharian mereka. Sementara orang Farisi ahli Taurat menyoroti tentang liturgi, tentang aturan main, urut-urutan, dan sebagainya. Sehingga itu memaksa orang Yahudi untuk mengerjakannya sesuai dengan yang telah diajarkan. Nah, saudara, memang kalau kita melihat pergumulan masa lalu, kita bawa kepada konteks kita masa kini, bukankah itulah yang terjadi di dalam hukum agama? Agama-agama yang ada di muka bumi mengatur segala sesuatu agar manusia itu boleh layak datang kepada ilah atau Allah yang mereka sembah itu menurut urutan-urutan yang sudah ada. Saya kalau teringat ketika saya masih belum percaya kepada Tuhan, dalam kepercayaan saya yang lama, itu ada aturan-aturan tetek bengek yang harus saya ikuti. Ketika misalnya menjelang malam Imlek, tahun baru, ada aturan-aturan di rumah yang tidak boleh kita langgar. Contohnya, sehari sebelum Imlek kita harus bersih-bersih rumah, lalu sembahyangan di dalam rumah, lalu malam Imlek kita siap-siap gitu ya untuk datang sembahyang dengan urut-urutan yang sudah ada tersebut. Itu contoh misalnya dalam kepercayaan saya yang lama. Demikian juga ketika saya percaya pada Yesus. Sebelum saya percaya pada Yesus, saya sempat ke gereja gitu ya, karena sekolah Kristen. Saya ingat sekali waktu saya SMP, SMA, mulai SD sih, saya ke gereja gitu ya, tapi waktu itu hanya absen sekolah minggu tanpa mengerti ajaran Tuhan itu. Lalu saya mulai mengerti SMP, SMA dengan cara berpikirnya, tapi sekali lagi, saya terikat kepada satu dogma atau aturan-aturan, oh ya, hari Minggu harus datang ke gereja, datang meminta ampun sama Tuhan yang sudah mati tersalib di depan mimbar itu kan ada salib tergantung. Wah, saya ikut ibadah dengan takut gitu ya. Karena apa? Saya menyadari selama seminggu saya sudah berbuat dosa. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya kerjakan. Dan dalam urutan ibadah itu ada urut-urutannya. Sampai pada waktunya kita mengaku dosa. Sebelah saya semua menangis, depan saya menangis, samping kanan kiri menangis. Semua mengaku dosa. Ketika ibadah berlangsung, saya pun akhirnya ikut menangis, mengaku dosa. Ada sebuah kelegaan. Namun Senin sampai Sabtu berbuat dosa lagi. Minggu datang lagi minta pengampunan. Tanpa memahami arti bagaimana sungguhnya saya menjadi layak di hadapan Tuhan itu. Arti tentang karya darah Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Sampai pada satu waktu ketika saya mulai kuliah di Malang. Malam itu Roh Kudus membukakan mata saya. Firman Tuhan disampaikan oleh hambanya. Roma 3 ayat 23 dan 24 yang mengatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Malam itu saya dibukakan, saya manusia berdosa yang tidak layak, yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun karena kasih karunia semata, saya dibenarkan dengan cuma-cuma dalam karya penebusan Yesus Kristus. Malam itu hati saya terbuka di hadapan Tuhan. Saya mengaku saya manusia berdosa yang tidak layak. Saya datang di hadapannya, mohon pengampunan dan meminta biarlah Tuhan memimpin dan menganugerahkan kasih karunia itu dalam hidup saya, dan saya boleh hidup benar di hadapannya. Hari lepas hari berjuang, mulai hari itu, malam itu sampai pada hari ini, sampai nanti saya bertemu dengan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat saya. Saudara, ada 2 poin di sini ketika saya mempersiapkan materi ini. Poin yang pertama, bagaimana kita layak adalah atas inisiatif Allah semata. Karena kasih karunia semata,
bukan karena usaha kita, bukan karena kita melakukan urut-urutan liturgi dan sebagainya, tetapi hanya karena anugerah Tuhan, Allah yang berinisiatif, Yesus yang datang menghampiri kita, manusia yang berdosa yang tidak layak ini, menguduskan kita, menjadikan kita layak. Dan yang kedua, ada respon atas anugerah tersebut, menyambut anugerah tersebut dengan satu kesungguhan hati di hadapan Tuhan, dengan sebuah kehancuran hati, kerendahan hati. Ya Tuhan, ini aku tidak layak, tapi karena anugerah aku menyambut Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. 2 poin itulah menjadikan kita layak di hadapan Tuhan. Inisiatif Allah, respon kita sebagai manusia yang berdosa yang hina ini. Maukah saudaraku, engkau menjadikan hidupmu, masa depanmu kudus, layak di hadapan Tuhan. Terimalah anugerahnya. Biarkan dia bertahta dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan, bagaimana menjadikan kami layak di hadapan-Mu, semua karena karya penebusan Tuhan semata. Pimpin dan tuntunlah hidup kami, masa depan kami, pergumulan-pergumulan kami. Biarlah kami boleh jalani bersama dengan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.